Bro, lu pernah gak sih ngerasa kayak lu tuh bisa lebih dari sekarang? Kayak ada sesuatu dalam diri lu yang sebenarnya kuat, tajam, dan siap ngadapin apapun tapi belum lu keluarin sepenuhnya. Dan lu sadar gak bro? Makin kesini hidup tuh makin keras, dunia makin aneh, dan orang-orang di sekitar lu juga makin pinter main peran. Di tengah semua itu, lu sebagai cowok dituntut buat jadi lebih kuat, lebih peka, dan lebih tajam. Gak cuman soal otot atau tampang, tapi soal mental, insting, dan sikap. Gue pengen lu jadi cowok yang berbahaya. Tapi ingat bro, berbahaya di sini bukan berarti lu jadi tukang cari ribut atau sok keras. Bukan, berbahaya itu artinya lu jadi cowok yang gak gampang dibohongi, gak gampang dijatuhin, dan gak bisa dimainin sama siapapun. Cowok yang kalau masuk ruangan langsung bikin orang lain segan. Bukan karena lu galak, tapi karena lu punya aura yang bikin orang mikir dua kali sebelum macem-macem sama lu. Nah, buat bisa jadi kayak gitu, lu butuh satu hal penting dulu di awal. Lu harus punya detektor omong kosong. Ini penting banget, karena sekarang banyak cowok yang tiap hari tertipu sama omongan manis, janji palsu, atau gimmick dari orang lain. Entah itu cewek, temen, atau bahkan atasan. Kenapa mereka gampang dibohongin? Karena mereka nggak bisa bedain mana yang jujur, mana yang cuman acting. Mereka nggak punya kepekaan buat ngeh pas ada orang yang lagi nipu atau manipulatif. Gua kasih contoh. Dulu waktu gue masih muda, gue juga sempat naif. Bro, gue percaya aja sama semua orang yang ngomongnya kelihatan meyakinkan. Tapi seiring waktu setelah ngadapin banyak pengalaman, gue mulai sadar dan ngembangin insting. Sekarang di usia gue yang 30-an, gue bisa lihat orang di mata. Dan langsung dapat feeling orang ini tulus atau cuman penuh omong kosong. Emang sih nggak 100% selalu benar. Karena ada juga orang yang punya poker face atau ekspresi datar yang susah ditebak. Tapi di kebanyakan kasus gue bisa baca bahasa tubuh mereka, cara mereka ngomong, dan gue tahu ini orang bisa dipercaya atau enggak. Dan lu juga bisa punya kemampuan itu. Caranya mulai dulu dari kejujuran sama diri sendiri. Sebelum lu bisa tahu orang lain bohong atau enggak, lu harus berhenti bohong sama diri lu sendiri. Jujur soal niat lu, jujur soal kelemahan lu, dan jujur soal kemajuan lu. Karena kalau tiap pagi lu ngaca dan lu masih ngerasa harus berpura-pura di depan cermin, lu bakal susah bedain orang lain yang juga lagi berpura-pura. Pas lu udah terbiasa jujur sama diri sendiri, lu bakal jadi lebih peka. Lu bisa lihat orang ngomong dan lu langsung tahu dia sendiri sebenarnya nggak percaya sama apa yang dia omongin. Entah dari matanya yang gelisah, nadanya yang goyah, atau gerak-gerik badannya yang gugup. Dan ini nggak cuma soal ngadapin cowok lain. Bro, lu juga bisa pakai skill ini pas berurusan sama cewek. Makin lu dewasa, makin lu sadar, banyak cewek juga pinter acting. Tapi kalau lu udah punya detektor omong kosong, lu bisa langsung ngeh dan nggak kejebak drama atau manipulasi. Selanjutnya, kita bahas satu hal penting yang kelihatannya sepele tapi efeknya gede banget, yaitu kontak mata. Bro, tatapan lu itu senjata. Lu bisa netralisir potensi bahaya cuma dari cara lu memandang seseorang. Misalnya, ada cowok di tempat umum ngeliatin lu. Kalau lu langsung ngelak nunjukin kalau lu itu takut, bisa jadi dia makin berani. Tapi kalau lu tetap tenang, tatap balik selama beberapa detik, terus kasih anggukan kecil, itu sinyal dominasi, bukan ngajak ribut. Tapi nunjukin lu enggak gampang diinjak. Dan percaya bro, orang yang niat nyari masalah biasanya mundur duluan kalau lihat lawannya enggak gampang goyah. Nah, selain kontak mata, lu juga harus punya satu hal yang gue sebut mental tanpa tombol mati. Maksudnya gini, banyak cowok di luaran sana gampang banget berhenti. Baru mulai bisnis gagal dikit udahan. Baru mulai latihan enggak ada hasil sebulan udahan. Hidup itu tentang momentum, bro. Dan lu enggak akan pernah punya momentum kalau lu terus-terusan berhenti. Lu harus belajar buat tetap jalan. Walau capek, bukannya enggak boleh istirahat. Tapi jangan jadi cowok yang tiap dikit minta cuti perjuangan. Dikit-dikit bilang, gua butuh healing. Bro, healing tuh bonus, bukan rutinitas. Ada orang-orang di dunia ini yang dibangun beda. Yang bangun pagi langsung gas tanpa banyak alasan. Yang kalau gagal ulang lagi tanpa drama. Dan lu harus belajar jadi salah satunya. Gua kasih tahu cowok yang berbahaya itu bukan yang kelihatannya galak atau gede. Tapi yang terus maju tanpa nyari validasi. Yang bangun tiap pagi dan langsung kerja tanpa harus kebanyakan mikir. Atau baca kutipan motivasi. Lu cuci muka, lu sholat, terus lu mulai gerak. Simple. Selanjutnya, bro, lu harus punya kemampuan buat bosan. Iya bosan. Lu harus nyaman sama hidup yang enggak selalu seru. Karena jadi cowok dewasa itu bukan tentang senang-senang tiap hari. Apalagi kalau lu belum kaya. Bro, 90% hidup lu itu kerja, bukan foya-foya. Lu bukan anak SMA yang bisa kabur dari tanggung jawab. Hidup tuh kadang ngebosenin.
Tapi justru disitulah lu bisa unggul. Lu bisa ngelewatin hari-hari monoton itu tanpa ngeluh. Gua sendiri pernah hidup 6 bulan super membosankan. Nggak ada medsos, nggak ada TV, HP gue diet jadi abu-abu semua. Gue pengen otak gue belajar. Gue pengen belajar, nggak selalu penuh hiburan. Dan lu tahu justru di masa-masa itu, gue jadi produktif gila karena gue nggak terus-terusan nyari kesenangan kecil. Sekarang kita masuk ke komunikasi. Lu harus bisa ngomong dengan tegas. Banyak cowok kalau ngomong tuh kayak minta izin terus. Boleh nggak gue bilang sesuatu bro? Lu kalau ngomong ya ngomong aja. Kalau lu punya sesuatu yang penting, ucapin jelas. Suara lu harus punya bobot, tegas, dan lebih penting lagi, kalau lu bilang lu bakal lakuin sesuatu, lu harus beneran lakuin. Komunikasi itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal tindakan. Jangan cuma ngancem doang. Kalau lu gitu lagi, gue bakal bla bla. Nggak usah kasih pilihan. Lu bilang aja gue nggak terima lu kayak gitu. Titik. Dan kalau dia ngulang lu, kasih tindakan nyata baru orang bakal respect. Baru lu punya wibawa. Itu cowok sejati bro. Terus ini juga penting banget. Lu harus punya kemampuan bertahan hidup. Bukan cuma soal bisa mukul orang atau jago berantem, tapi lebih ke arah lu ngerti apa yang harus dilakuin kalau keadaan darurat datang tiba-tiba. Karena kita hidup di dunia yang enggak bisa ditebak. Dan cowok yang berbahaya itu bukan yang jago nyerang duluan, tapi yang tahu gimana cara bertahan. Apalagi kalau lu punya pasangan atau lu udah punya keluarga, masa iya lu nggak siap jagain mereka pas keadaan genting? Lo nggak harus paranoid tiap hari, tapi punya skill dasar survival itu wajib. Karena saat hal gawat beneran kejadian, orang-orang di sekitar lu bakal ngandelin lu. Dan yang terakhir bro, stop jadi cowok yang gampang tersinggung. Lu tahu istilah kepingan salju? Itu salju yang cantik, tapi begitu kena panas langsung leleh. Nah banyak cowok sekarang kayak gitu. Dikit-dikit baper, dikit-dikit ngerasa diserang. Padahal omongan orang itu nggak ada hubungannya sama lu. Mereka ngomong jelek soal lu. Ya biarin aja. Itu lebih nunjukin siapa mereka sebenarnya daripada nunjukin siapa lu. Lu harus sampai di titik dimana bahkan kalau orang nyebut nama lu dalam gosip, lu tetap tenang karena lu tahu hidup lu nggak ditentukan oleh pendapat mereka. Dan kalau lu bisa sampai level itu bro, lu jadi pria yang sangat berbahaya. Karena lu nggak bisa digoyang. Lu jalan di antara kerumunan orang yang hidupnya setengah mati. Tapi lu sendiri jalan tegak, tenang, siap ngadepin apapun. Jadi intinya bro, cowok berbahaya itu bukan yang so-soan, bukan yang galak, dan bukan yang banyak gaya. Tapi yang punya radar tajam, disiplin kuat, tenang dalam tekanan, bisa tahan bosan, bisa komunikasi dengan tegas, siap hadapi keadaan darurat, dan nggak gampang goyah cuman karena omongan orang. Lu kerjain semua ini pelan-pelan dan lu bakal jadi cowok yang nggak cuman disegani, tapi juga punya hidup yang jauh lebih solid. Nah itu penjelasannya. Share ya bro di kolom komentar apa strategi lu biar bisa jadi cowok berbahaya versi lu sendiri. Semoga bermanfaat. See you next time.